Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JJ Jam-Jam Mistis. Bersama saya Andri Wardani dan saya Sesta Permana. Bersiaplah rasakan jam-jam mistis bersama kami. Oke teman-teman, kembali lagi di konten JJM. Hari ini saya main ke Gunung Institut ya Bang? Ya. Nah, di Gunung Institut ini ada apa Bang? Di Gunung Institut itu apa? Tempat apa gitu? Gunung Institut itu satu badan atau lembaga, bisa disebut lembaga kajian yang di dalamnya juga terdiri dari sekelompok orang yang kaji tentang gunung-gunung, khususnya dari kacamata sudut pandang sejarah, budaya, dan landscape terkait gunung itu sendiri. Karena kan kebanyakan dulu sampai sekarang pun mayoritas yang membahas gunung itu dari sudut pandang kebumian, geologi, geografi. Nah, di Gunung Institut ini, teman-teman Gunung Institut yang ada di Gunung Institut mengkaji tentang hubungan antara manusia dengan alam, khususnya dengan gunung, dari sudut pandang sejarah, budaya, dan landscape. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk lengkapnya nanti ada di konten TTBJ, di konten sebelah ya. Karena sekarang kita di konten JJM, jadi karena orang-orang yang ada di Gunung Institut berkecimpung di gunung, nah selama mereka ke gunung pastilah ada kejadian-kejadian yang mereka rasakan tentang kejadian mistis gitu. Nah, sekarang salah satunya Kang PJ yang akan menceritakan kejadian mistisnya ketika pergi ke gunung. Nah, Kang PJ pernah ke gunung mana ketika mengalami kejadian mistisnya? Waktu itu ada beberapa gunung, cuman yang paling diingat sampai sekarang itu waktu ke Gunung Wayang yang di Kertasari, Pangalengan. Oh iya. Di 2000, udah lama, sekitar 2015an ke sana. Nah, waktu dulu 2015 itu dalam rangka apa? Jadi dulu saya punya sama teman-teman lah, bentuk komunitas, namanya agak aneh, namanya Korong. Orang ini komunitas orang-orang mendaki gunung, ceritanya seperti itu. Nah, waktu itu kurang lebih ada sekitar 8 atau 7 orang gitu. Sekitar ya di atas 7 orang lah waktu itu. Ke Gunung Wayang, persisnya sebelum musibah longsor Pangalengan waktu itu. Sekitar 1 minggu lah sebelum itu, 2015-an. Ya sama teman-teman Korong sekitar di atas 7 orang waktu itu kalau nggak salah, dan itu naiknya pagi. Tapi sebelumnya ngecamp dulu di Cisanti, kita lewat Cisanti, nggak lewat Kawah. Jadi sebelum ke Gunung Wayang ngecamp dulu di Cisanti terus lanjut ke Gunung Wayang gitu. Di hari siang kita berangkat ke Cisanti, hari Jumat siang kalau nggak salah. Hari Sabtu siang kita berangkat ke Cisanti. Ngecamp dulu di sana, lalu paginya baru berangkat ke Gunung Wayang tektok. Nah, jadi awalnya ke Cisanti terus ke Gunung Wayang. Nah, di Gunung Wayang ini ada kejadian-kejadian anehnya gitu. Sebelumnya juga pas kita ngecamp di Cisantinya juga ya ada sedikit yang nggak biasa gitu yang kita alami. Jadi ada temen kan waktu itu kita datang sana sore langsung bangun tenda. Tapi sebelumnya sama kan waktu dulu Cisanti masih sepi ya, nggak seramai sekarang, dan waktu dulu bisa ngecamp di sana. Kata penjaga kita izin mau ke Gunung Wayang.
Tapi kata penjaga katanya harus diantar sama yang ada di sana gitu. Ya kurang lebihnya harus sama warga lokal. Dan kita ya udahlah, setelah diskusi kita ngecamp dulu nih di sini, karena kalaupun mau lanjut juga pasti kemalaman di jalan. Nah, camp di Cisanti. Nah, pas malam-malam itu karena memang di sana kan suasananya sepi, danau, lembab, ya kurang lebih seperti itulah. Pas malam-malam ya kita ngecamp itu di bibir danau yang agak ke sebelah, dekat bangunan yang toilet yang di belakang itu. Di sekitar sana dengan kondisi rimbun, dan malam-malam itu setelah masak-masak, setelah ya ngobrol-ngobrol malam biasa pas ngecamp, pas malam-malam ya ada ya di luar tenda itu semacam ada kehidupan lain. Di luar tenda itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, teman-teman yang lain juga merasakan, cuman masih belum bercerita karena memang masih takut nih, masih takut ada sesuatu. Jadi mereka ceritanya itu pas setelah turun. Kita merasakan hal yang sama, ya udah malam berlalu gitu. Dan paginya kita berangkat ke Gunung Wayang, take off dengan tenda dan peralatan yang berat lain dititip di warung yang ada di Cisanti waktu itu. Karena posisinya hari Minggu pagi, agak lumayan ramai juga, tapi belum seramai sekarang. Si warung juga buka waktu itu, peralatan dititip di sana. Kita berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 lah, setelah sarapan. Ya dengan biasa gitu ya, dengan kondisi biasa. Mulai naik. Nah, pas mulai naik itu ya lewat kebun, lewat ada ilalang, rumput dan sebagainya. Nah, pas mulai naik udah sekitar 1 jam lebih perjalanan. Ya kita ngedengar suara nih di atas, ngedengar suara di puncak ya, ngedengar suara ya kita kalau Sundanya mah ngerowan lah gitu ya, disautin. Dia nyaut balik. Oh, berarti ada orang di atas rame. Kami pikir waktu itu ada orang yang memang berangkat dari jalur yang sebelah sana, dari jalur yang berangkat dari yang kawah itu. Karena kan berlawanan itu. Kita dari Cisanti, ya kami pikir orang-orang yang ada di atas itu yang dari arah kawah. Nah, tadi kan Mang ada orang yang nyaut nih dari atas. Bentuk sautannya itu gimana gitu? Apakah manggil nama atau sekedar teriak-teriak kayak nyaut gitu doang? Kayak semacam kalau orang-orang yang manggil teriak biasa gitu. Cuman kita anggap itu teriak itu buat nyapa karena kita datang. Oh, ada pendaki lain. Kurang lebihnya seperti itu si teriakannya itu. Ya makanya kita teriakin balik, dan dia pun 2 kali saut-sautan lah itu. Ada saling lempar tanya jawab lah, kurang lebihnya seperti itu di teriakan itu. Ya pada nyatanya pas nyampe ke atas ya nggak ada, benar-benar sepi, nggak ada jejak yang baru ada orang di sana gitu. Terus yang bikin kami waktu itu sedikit ya lumayan merinding juga waktu itu, karena yang datang ke sana pada saat itu juga kondisi belum seramai sekarang. Ya walaupun udah hampir tahun-tahun kesini, tapi untuk kondisi Gunung Wayang waktu itu masih sepi. Ditambah karena memang Gunung Wayang memiliki memiliki nilai, banyak orang yang jarak ke sana gitu. Entah itu ke Patilasan yang di dekat situnya ataupun yang ke puncaknya, ke atasnya. Karena pas kita nyampe ke atas pun, ke puncak pun, di sana posisinya ada beberapa batu, posisi rimbun di puncak top itu. Ada bekas-bekas ya semacam sesajen yang kayak gitu. Itu yang bikin kita ya udah, kita ngerti nih, oh ya di sini memang tempatnya gitu. Lebihnya seperti itu. Nah, pas setelah istirahat
mulai masak, makan, terus hujan. Posisi hujan lumayan deras waktu itu. Dan kita ya mau nggak mau karena memang itu ya kehujanan di sana. Jadi kan karena nggak bawa tenda gitu kan. Jadi kita cuma bawa plyseat, dan plyseat pun ya apa ya, dempet-dempetan di dalam itu sedap-sedap. Bawa plyseat itu hanya cukup untuk 5 orang, sedangkan kita jumlah hampir 7 orang lebih kalau nggak salah. Setelah hujan reda, kita mulai turun lagi. Nah di sini juga kita mengalami hal yang ya di luar kebiasaan kita gitu, yang Di luar nalar gitu. yang kami pikir bahwa ini kejadian ya kita bersentuhan dengan apa namanya di luar manusia gitu, Di alam lain lah. di dalam lain. Pas turun kita ingat betul dan semua pun merasakan hal yang sama, melewati semacam rumput atau ilalang gitu, paling selutut lah itu tingginya waktu berangkat itu, waktu naik itu. Tapi pas turun tingginya tiba-tiba bahkan kita jalan pun sampai gini karena saking tingginya. Oh jadi sampai tinggi seorang gitu. Seginilah kurang lebih, karena kita jalan pun gini angkat tangan. Itu yang bikin kami semakin apa namanya ya merinding gitu waktu itu. Kalau memang salah jalan, ya memang itu jalannya dengan jalan yang sama. Karena kami ingat ya kami berangkat lewat sini, cuman yang bedanya itu si rumput atau ilalangnya itu. Oh jadi yang berubah itu bukan jalurnya tapi pohonnya itu hilang. Si ilalangnya itu yang menjadi tinggi setelah hujan besar di atas itu. Nah, sudah lewatin ilalang. Setelah lewat ilalang ya kita balik ke apa namanya ke bawah ke sekitaran situ, dan di sana kita masih belum berani bercerita nih, masih ya kita berusaha mencoba biasa aja gitu. Jadi teman-teman pada nyerita itu pas kita ke sana pakai charteran mobil. Nah pas di mobil, pas jalan mau pulang ke bawah ke arah Ciparai, karena waktu itu kita kumpulnya di Ciparai. Pas di mobil ya semua pada nyerita, pada ngalamin hal yang sama dan merasakan hal yang sama itu yang bikin merinding kami waktu itu di sana. Dan sampai saat ini pun kalau ketemu sama teman-teman yang waktu naik wayang, ceritanya pasti hal itu. Tapi sesudah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu, aman. Alhamdulillahnya aman, karena waktu kita ke sana ya teman-teman juga nggak terlalu neko-neko gitu, nggak terlalu sobral dan sebagainya. Karena sebelum itu juga kami pernah ya bareng-bareng gitu, naik ke gunung mana kita udah sama-sama tahu dan bisa saling mengingatkan kalau ada yang sompral, kalau ada yang macam-macam. Ya alhamdulillahnya sampai pulang pun ya lancar lah, selamat. Nah gitu teman-teman, jadi ini nyambung dari yang episode kemarin. Kalau kita merasakan sesuatu atau ya yang jangan-jangan itu, jangan diceritain pas kita kejadian di gunungnya. Jadi kayak kemarin kesurupan ya. Kalau Kang Pijay ini kan sama teman-temannya udah pada ngerti gitu, ketika merasakan sesuatu atau ada apa nggak ada rasa nggak enak, dipendam dulu ya. Cerita baru setelah pulang ya. Jadi aman lah gitu ya. Kalau pikir saya sih kenapa harus diceritakan setelah pulang, karena untuk yang pertama mental kita, apalagi misalnya kita bawa temen entah itu cowok ataupun cewek, temen yang mentalnya kurang bagus, dikasih asupan aura seperti itu, yang bikin nanti temen itu mentalnya malah jadi ngedon, dan itu yang bisa nambah jelek lah, mentalnya jadi down gitu. Dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kalau mental lagi down gitu. Iya. Nah gitu teman-teman, makasih nih Kang Pijay untuk ceritanya. Sama-sama. Nah jangan lupa like, subscribe, dan share konten JJM ini. Dan sampai ketemu di JJM selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.